Bapa dalam surga, besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu hari demi hari. Sungguh luar biasa Tuhan, bahwa Engkau nyata di dalam kehidupan kami yang melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, membimbing umat-Mu, menuntun kami semua, sehingga kami boleh lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut apa yang hendak Kau ajarkan kepada kami milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom yang terkasih. Kita boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Kita menghitung hari-hari ini. Berapa hari lagi kita akan datang. Ya, memperingati orang Majus dan para gembala datang kepada Yesus. Dan saya berharap tidak ada seorang pun, baik pendengar yang setia maupun jemaat, yang merasa lonely, yang merasa sendiri, yang merasa bahwa saya tinggal di Amerika, saya tidak ada keluarga yang sedemikian rupa, atau bahkan yang juga memiliki keluarga, tetapi mereka tidak tinggal di daerah-daerah, di state-state yang lain, sehingga merasakan rasa kesendirian, loneliness demikian. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Ya, luar biasa yang terkasih. Ya, Tuhan kita sungguh hidup dan terus mau berbicara kepada Anda dan saya. Ya, sekali lagi baik pendengar yang setia maupun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Semua sehat, baik, tetap berapi-api menyambut kedatangan Yesus. Ya, amin yang terkasih. Ya, oleh karena itu mari siang hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan mau kehendaki, saudara dan saya akan melakukannya. Amin. Dan tema pada siang hari ini adalah menjadi teladan. Berarti hiduplah untuk menjadi terang. Amin. Ya, hidup, kalau Anda hidupnya itu menjadi terang, ya, karena Yesus itu adalah terang yang sejati, kita sebagai pengikutnya, kita juga harus hidup dalam terang. Ya, oleh karena itu kalau Anda mampu menyinari sekelilingmu dengan terang kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi teladan, menjadi sampel bagi semua orang, ya, karena Yesus adalah teladan kita. Amin. Ya, mari kita meneladani Yesus Kristus selama Dia ada di bumi. Ya, pelayanannya cuma 3,5 tahun. Ya, tetapi benar-benar Dia menjadi teladan. Oke, yang terkasih, ya, kita tahu semua bahwa terang itu akan menuntun saudara dan saya tidak berjalan di dalam kegelapan. Benar? Sekalipun giliran lampu mati atau Anda berada di tempat yang gelap, kalau ada sinar kecil aja, sinar itu akan menerangi kegelapan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Terang ialah sesuatu yang akan kita ikuti. Kalau Anda berjalan di dalam kegelapan, Anda melihat setitik terang, Anda pasti akan berjalan. Dengan adanya terang itu engkau tidak akan terantuk, engkau tidak akan terjatuh. Ya, haleluya yang terkasih. Mari kita belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Ya, apa artinya yang terkasih? Ya, ini Rasul Paulus yang mengatakan ya, bahwa Anda dan saya jadilah pengikut Kristus. Ya, karena Paulus juga pengikut Kristus. Ya,
bagaimana apapun yang Paulus, saudara tahu bahwa Rasul Paulus itu juga hidup dalam kegelapan dulunya. Ya, bagaimana dia membunuh para pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, namanya dia siapa? Saulus. Itu dia berjalan dalam kegelapan, dia nggak ngerti. Ya, tetapi pada waktu dia mengalami terang kasih Kristus, Saulus diubahkan total hidupnya menjadi Paulus, dan dia banyak mengalami proses kehidupannya, penderitaannya, tetapi dia tidak akan meninggalkan Yesus. Amin yang terkasih, luar biasa. Jadi ingatlah bahwa Yesus itu sudah memberikan teladan di dalam hidup saudara dan saya. Menjadi contoh kehidupan Yesus. Alangkah baiknya juga kita meneladani Yesus dan hidup kita pun bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Tapi jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa ada orang Kristen yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, jadi orang Kristen bagaimana kita nggak akan tahu, tapi biarlah mereka berurusan sendiri dengan Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi orang lain yang melihat. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi ayo kita mau tanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah aku membawa terang bagi sekelilingku? Sudahkah aku menjadi teladan bagi orang-orang sekelilingku? Ayo yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengetahui, ya, terutama orang lain yang melihat cara hidupmu dan cara hidupku. Jadilah terang supaya engkau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mari kita lanjut yang terkasih. Di dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagian pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki yang terkasih di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, tetapi bagaimana kalau Anda sendiri berjalan di dalam kegelapan? Apakah saudara bisa menjadi terang? Nah, dan untuk saudara dan saya bisa menjadi terang, yang nomor 1. Kalau engkau tidak tahu akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah terang bagi kakimu, di mana kita berjalan tidak salah melangkah. Ya, firman Tuhan itu yang akan menuntun hidupmu dan hidupku. Dan kita mempraktekkan firman Tuhan itu, maka engkau akan menjadi terang bagi sekelilingmu. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan aja, kita tidak pernah, tetapi kita mengaku sebagai anak Tuhan, itu sangat amat perlu dipertanyakan. Punya Alkitab cuma dibuat dibersihin aja, karena maybe setahun 2 kali baru dibaca waktu Natal dan waktu Paskah. Ya, sedemikian rupa. Mengapa kita harus memiliki Alkitab? Mengapa kita hanya mengaku sebagai anak Tuhan tapi pegang Alkitab tidak tahu? Membukanya juga tidak ada. Dan bagi mereka yang rajin membaca firman Tuhan, pasti Alkitabmu itu akan berbicara. Pada waktu engkau membaca, ada sentuhan hatimu daripada Roh Kudus. Air matamu mengalir di atas Alkitabmu. Alkitab itu menjadi pelukan di dalam segala perjalanan hidupmu. Ayo yang terkasih. Mungkin Anda tidak pernah mendengar apa yang saya katakan ini. Tetapi untuk Anda mau menjadi terang, Anda sendiri harus diterangi oleh sabda Tuhan. Kalau Anda tidak pernah diterangi oleh sabda Tuhan, hidupmu akan di dalam kegelapan. Bahkan orang ada yang membaca firman Tuhan,
tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Begitu indahnya yang terkasih, saya tidak bisa menjabarkan kepada Anda. Engkau harus mengalami sendiri. Pertemuanmu dengan Tuhan Yesus itu yang akan membuat hidupmu berubah. Dan saya katakan dan percayalah, kalau engkau ketemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi, hidupmu total akan diubahkan. Perilakumu juga total akan diubahkan. Manusia yang lama akan menjadi manusia yang baru yang terkasih. Ya, mengapa Sandra, Mesa, Abednego bisa ada di dalam perapian yang menyala-nyala? Mereka tidak komplain, mereka tidak marah, mereka tidak sakit hati. Bahkan mereka bisa berglori di dalam perapian itu. Mengapa? Karena rohnya bersatu dengan roh Tuhan. Dia tidak merasakan panasnya api yang sedemikian rupa. Kalau Anda tidak mau mengalami hal yang sedemikian, rugi yang terkasih. Kekristenanmu kosong. Kekristenanmu tidak ada artinya. Sama aja dengan orang yang tidak pernah dibaptis, yang tidak pernah mengenal Tuhan dan bukan orang yang disebut anak Allah. Mungkin Anda memiliki teman-teman yang demikian, saya tidak tahu. Dan mungkin Anda karena perilaku kita sendiri kita tidak tahu, jadi hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi kita tetap bego, don't care, tidak merasa. Sebab kalau anak Tuhan yang sejati, dia takut akan Tuhan, dia tahu isi firman Tuhan, dia pasti guilty kalau dia benci sama orang lain. Dia pasti punya guilty kalau dia menyakiti orang lain. Dia pasti punya guilty kalau dia mau mengatakan sesuatu yang menusuk hati orang lain. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan juga mengatakan, ada orang yang bebal. Apa artinya orang bebal? Yang terkasih. Orang yang punya mata tetapi gak bisa lihat. Orang yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Ayo, kita gak mau budek rohani. Dan kita juga gak mau buta rohani. Mengakhiri tahun 25 ini yang terkasih. Ada gak guilty di dalam hatimu dan hatiku? Guilty apa yang sudah aku lakukan sepanjang tahun 25 ini? Atau Anda kalau fair di hadapan Tuhan, tulis di paper. Berapa banyak orang yang sudah kau sakiti? Berapa banyak kata-katamu menusuk orang lain? Berapa banyak engkau menggosip di mana-mana, menjatuhkan orang lain? Pernah enggak kita? Kalau kita selalu minta ampun kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan, Tuhan ampuni aku, tapi enggak pernah sungguh-sungguh mengampuni. Minta ampun kepada Tuhan tapi gak pernah tahu kesalahannya. Loh. Bingung kan? Minta ampun buat apa? Kamu minta ampun buat apa, nak? Tuhan Yesus tanya. Gak pernah sadar kalau gosipin orang sampai kerli lidahnya, gak pernah sadar. Gak pernah sadar benciin orang sedemikian rupa, sakit hati ngabisin orang dari Sabang sampai Merauke. Mengapa saya katakan ini yang terkasih? Karena hati saya tergugah. Supaya kita itu benar-benar menyelesaikan di akhir tahun ini. Kita itu menjadi orang yang layak. Memang kita belum layak. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita mohon ampun yang sebenarnya. Mohon ampun yang sejati. Kita akan dilayakkan. Jangan double face yang terkasih. Kita begitu sweet lips, kita begitu manis di hadapan orang, tetapi di belakang kita menusuk. Mungkin Anda punya pengalaman yang sedemikian. Jangan ya. Ayo, bereskan tahun ini. Aku tidak mau lagi membenci orang, Tuhan. Aku tidak mau lagi gosipin orang. Aku tidak mau lagi
Ya, sedemikian rupa. Datanglah di bawah kaki Tuhan. Ceritakanlah semua isi hatimu. Deal dengan orang-orang yang sedemikian rupa. Datengin orang itu. I'm so sorry as I hurt you. Berani nggak ngomong gitu? Enggak. Berlapis-lapis. Seperti bawang bombay. Anda tahu toh kalau Anda potong bawang bombay itu kan berlapis-lapis. Kita menutupi dosanya kita sendiri. Tapi mata Tuhan lihat yang terkasih. Saya nggak mau, baik pendengar yang setia maupun jemaat, ayo beresin. Beresin. Supaya berkat Tuhan melimpah di dalam hidupmu. Nanti kalau engkau pulang itu loh. Kalau kita akan bertemu muka dengan Tuhan itu kita beres. Pulangnya enak. Karena nggak ada kebencian, nggak ada dendam. Belajar untuk melepaskan yang terkasih. Belajar untuk melepaskan. Memang itu menjadi bagian anak Tuhan. Tersakiti, tersolimi, ya, proses kehidupan yang demikian. Tapi ayo, saya menghimbau. Hari-hari sebelum berakhir, lepaskan semua. Ya, supaya engkau bercahaya. Hidupmu bercahaya, menerangi semuanya. Jangan ada lagi spirit me, I, mine. Me yang harus diperhatiin, pastor. Oh, dia enggak baik sama saya kok. Ngapain aku baik sama dia? Wong dia benci saya kok. Ngapain saya? Saya juga sama-sama. Dia benci ya saya benci. Lah itu kekristenan macam apa? Ayo yang terkasih, bereskan. Pokoknya saya sudah katakan dan saya sudah utarakan. Baik pendengar yang setia maupun jemaat, engkau memiliki kehendak bebas. Engkau mau melakukan atau tidak. Nanti dikira Bu Pendeta ini kepo. Sekarang kan ada istilah baru kepo. Ngatur hidupku. Ngapain keluarga? Bukan family. Bukan ngatur aku lagi. Nah, salah lagi kan? Ayo yang terkasih. Harus semuanya menjadi terang, saya menghimbau. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Haleluya. Ya, sungguh Tuhan kita luar biasa. Ya, mari kita mau lanjut di dalam kisah para rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jangan negatif thinking ya. Kalau sudah sampai dengan kata memberi, Bu Pendeta kan, duit lagi. Ya, mari yang terkasih, camkanlah. BCF gak pernah minta duit ya. Tidak pernah. Itu adalah Anda berurusan dengan Tuhan sendiri. Ya, sudah dikatakan di sini. Ya, kita harus membantu menolong orang-orang yang lemah dan harus mengingat siapa? Perkataan tetangga atau perkataan yang orang-orang grup-grup gosip. Dikatakan di sini, lebih berbahagia engkau memberi daripada menerima. Dengan tanda kutip saya katakan, memberi itu memberi apa? Ya, kasihmu, perhatianmu, tanganmu yang terulur. Ya, Tuhan sebelum engkau mengulurkan tanganmu, Tuhan itu lihat dulu hatimu kok. Hatimu yang dilihat Tuhan. Tangan terulur, tapi kalau hatinya marah-marah, berkat kita hilang. Percuma. Ya, memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, itu firman Tuhan mengatakan, itu akan diberkati luar biasa. Tapi memberi karena terpaksa, di belakang ngomel dari A sampai Z, percuma berkat kita. Saya katakan kepada Anda, hidup di masa lalumu, taburan masa lalumu, engkau akan tuai yang terkasih. Tetapi kalau engkau perhitunganmu luar biasa, sedemikian rupa apalagi dengan Tuhan, ya, kita boleh belajar yang terkasih.
Waktu minggu yang lalu dikatakan ada panggilan, siapa? Para gembala domba yang dipanggil. Mereka itu bukan dipanggil loh. Enggak. Tuhan Yesus gak panggil-panggil. Tapi hati mereka merindukan Sang Mesias. Dan mereka tidak tahu jalan kemana bertemunya. Nah ini loh. Ini langkah pertama. Kalau engkau mau menerima terang kasih Kristus, kalau engkau mau menerima mujizat demi mujizat di dalam perjalanan hidupmu, engkau sendiri harus mempunyai hati mencari siapa Tuhanmu, mencari di mana Tuhan Yesus itu. Para gembala domba ini tidak tahu, ya, dan dia melihat tanda bintang. Apa itu artinya bintang? Ada terang. Kalau engkau berjalan di dalam kegelapan nabrak-nabrak. Tetapi para domba ini bukan profesor, dokter, orang pinter yang luar biasa. No, orang-orang yang sederhana, tapi Tuhan melihat hatinya. Dan kemudian dengan 3 orang majus. Apa artinya orang majus? Orang yang orang majus itu banyak orang yang memprediksi, itu magician. Jadi orang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, atau orang yang bisa memprediksi, orang yang bisa magic. Nah, semagic-magicnya orang bagaimana? Dia tetap datang, dia cari terang itu. Dan dia melihat tanda bintang. Bagaimana Anda dan saya? Dihimbau puluhan tahun melalui firman Tuhan, melalui bimbingan di gereja, mental terus, mental. Karena apa saudara? Karena semuanya ada, serba ada. Aku gak butuh Tuhan Yesus. Duit kelimpahan, rumah kelimpahan, jabatan kelimpahan, gak perlu. Itu Tuhannya. Ya. Kalau si orang majus ini tadi, mereka memiliki hati untuk mencari di mana sang bayi Yesus. Kalau engkau sudah puluhan tahun dibaptis, hatimu penuh kebencian, berarti engkau tidak butuh terang itu. Nggak butuh, jangan munafik datang ke gereja. No, lebih baik spontan. Ya. Ubahlah hatimu, sunatlah hatimu. Kita butuh terang yang terkasih. Orang majus ini, dia butuh sekalipun dia di dalam kelimpahan, dia orang kaya yang luar biasa. Tapi kalau hatinya kosong, saudara dan saya, engkau boleh ke gereja 7 hari sekali. 7 hari berturut-turut 24 jam. Tapi hatimu tetap tidak ada perpautan. Roh Tuhan tidak ada di dalam kamu. Kita hanya show off. Show off di dalam aku memberi. Apalagi ini Christmas loh Bu Pendeta. Gak tahu tah. Saya sudah kumpulkan itu. 1 million anak-anak kecil itu saya kumpulkan semua. Dengan duit saya. Everything is nothing. Kalau hatimu tidak berpaut dengan Sang Juru Selamat. Kalau terang kasih Kristus tidak bersinar di dalam dirimu. Orang lain yang melihat. Kadang-kadang saya sedih banget. Sampai saya hancur hati. Saya menangis. Menangisi mereka-mereka yang hidupnya puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tapi hidupnya dipenuhi, diselubungi dengan kepahitan, kebencian. Sedih. Berarti orang itu diikat oleh roh-roh jahat. Berapa hari lalu saya baru konseling dengan seseorang. 2 jam saya konseling. Sebetulnya saya nggak mau yang terkasih. Tapi Tuhan siang hari berbicara kepada saya. Kamu harus berbicara kepada dia. Dan katakan firmanku ini sedemikian rupa. Bayangkan. Saya tidak sebutkan apapun persoalannya dan apa yang terjadi saudara. Dan malam hari itu saya hanya tidur 3 jam. Saya berdoa, saya memohon, saya menangis kepada Tuhan.
agar sesuatu dinyatakan luar biasa. Nggak taunya apa? Saya mendapatkan kabar. Jam 5 pagi subuh, keluarga ini menerima mujizat yang besar. Bayangkan kalau Anda Tuhan panggil, hidupmu semua pendengar yang setia, engkau dipanggil menjadi terang, tetapi engkau tidak mau. Seandainya saya siang hari itu, perintah Tuhan tidak saya lakukan, keluarga ini tidak terselamatkan. Jangan jadi Kristen yang pasif. Engkau boleh menjadi penolong yang luar biasa di dalam pekerjaanmu. Engkau menjadi the best helper di pekerjaanmu. Tetapi kalau hatimu tidak kau sunat dan penuh dengan kebencian, nothing, berkat tertutup. Saya mau kita sadar. Mari yang terkasih, mari. Waktu ini berjalan begitu cepat. Kesempatan. Tuhan memakai setiap kita. Tuhan memakai anak-anaknya semua. Pada waktu Tuhan berbicara kepadamu, lakukan segera. Karena engkau dipakai untuk menolong sesamamu yang di dalam kegelapan. Engkau dipakai untuk menolong daripada sekitarmu yang mereka sudah patah semangat, yang tidak tahu lagi jalan keluar. Mau enggak Anda dan saya menjadi terang? Ini bukti nyata loh. Ya, hari Jumat kemarin. Luar biasa. Itu saya lagi sibuk-sibuknya itu loh. Di kitchen. Tuhan berbicara. Makanya sampai saya bilang, Tuhan. Kok anak-anak Tuhan ini gak mau ya dekat sama Tuhan? Kok gak mau ya melekat dalam pelukan Tuhan? Kok gak mau? Padahal kasih karunia-Nya dilimpahkan. Tuhan kita tuh murah hati. Dia mau pakai setiap kita. Kok ndak mau? Satu kaki ikut dunia, satu kaki ikut Tuhan. Ngeblak. Saya nggak tahu lagi untuk berbicara apa. Tadi pagi saya saat teduh, saya nangis. Tuhan, terima kasih untuk hadiah Natal. Itu sebuah hadiah Natal buat saya yang terkasih. Saya melihat satu keluarga diselamatkan. Itu hadiah yang terbesar. Dan saya melihat Yesus hidup. He is alive. Pendengar yang setia, engkau mendengarkan khotbah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau mendengar, tetapi engkau tidak berubah. For what? Berarti firman Tuhan itu tidak ada kuasanya. Lihat ini dikatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia kita bisa melayani. Bisa membagikan terang Kristus. Bisa menyelamatkan sedemikian rupa. Anda tahu kalau orang udah tercekek sampai di sini. Tercekek gitu. Ada seseorang yang membutuhkan engkau. Jadilah peka. Seperti ada di sebuah lautan luas. Hanya jarinya 5 yang kelihatan di atas lautan. Panggil-panggil. Bukan kita kepo yang terkasih. Bukan. Lakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kekristenan adalah praktikal. Kekristenan itu adalah sesuatu yang nyata. Firman Tuhan bukan gosip yang terkasih. Apa yang dikatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang terakhir, Wahyu. Itu bukan gosip. Saya nggak ngerti. Gimana kok ada anak-anak Tuhan yang hobinya gosip. Itu hadiah Natal yang terkasih. Saya bersaksi. Sungguh luar biasa saya melihat satu keluarga yang diselamatkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Apabila setiap jemaat yang terkasih dan juga pendengar yang setia, engkau mau menjadi lilin-lilin kecil untuk menerangi semua sekelilingmu yang di dalam kegelapan, dunia ini akan berubah yang terkasih. Ayo, mari yang terkasih. Tuhan kita sungguh luar biasa.
Ya, ada sebuah cerita saya dengar dari seorang pendeta yang dia menceritakan. Ada mahasiswa ini begitu memiliki kemampuan yang sangat amat terbatas. Dia harus bersekolah, membayar semua apa yang harus dia bayar, sampai dia tidak bisa makan apapun. Yang dia makan itu, yang dia mampu hanya beli nasi putih. Dan setiap hari kalau dia pergi ke kantin daripada di luar sekolahnya, dia cuma beli nasi putih. Pak, saya boleh beli nasi putih? Oh oke, nggak apa-apa. Tapi pemilik warung itu selalu membubuhkan telur dan daging di bawah nasi putih tersebut. Dan ini berjalan bertahun-tahun sampai anak ini lulus sekolah. Kemudian setelah itu bertahun-tahun gak ada kabar lagi. Si bapak warung itu juga, iya ya gak pernah kelihatan lagi anak yang selalu beli nasi putih itu. Yang terkasih, beberapa tahun kemudian ada berita larangan warung itu akan digusur. Jadi bapak ini, pemilik warung, harus pindah dari situ. Tetapi pada waktu berita sedemikian rupa, bapak warung ini merenung sambil menangis, Tuhan, aku tidak tahu aku harus pindah kemana. Pada suatu hari, di hari-hari kesedihannya itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan berbaju yang luar biasa, naik mobil yang mewah. Dan dia katakan, Bapak, maukah Bapak datang dipanggil oleh bos saya? Kami memiliki perusahaan yang besar dengan 10.000 orang pegawai. Bos saya mau bertemu dengan Bapak. Akhirnya bapak pemilik warung ini mengikuti orang yang menjemputnya dan dibawa ke perusahaan tersebut. Anda pasti tahu jalan ceritanya ini kemana sudah ya. Akhirnya dia bertemu di dalam perusahaan yang besar. Siapa bos daripada company yang besar itu? Dia adalah mahasiswa yang selalu makan nasi putih itu. Bayangkan yang terkasih. Dia tahu, dia ingat pada waktu dia susah. Ada orang yang selalu mensupport, menolong. Punyanya cuma nasi putih. Dan bos ini berkata, Bapak masih ingat saya adalah mahasiswa yang selalu membeli nasi putih, tetapi Bapak selalu kasih telur dan daging di bawah nasi putih. Tetapi inilah saya sekarang. Dan saya mau Bapak sekarang menjadi memiliki kantin di perusahaan saya ini. Melayani 10.000 pegawai. Yang terkasih, apa yang engkau tabur, engkau pasti tuai. Apa yang engkau tabur tidak akan hilang begitu saja. Dan bos daripada company yang besar ini adalah bos yang tahu budi daripada kebaikan orang. Dia tidak memiliki spirit daripada Yudas. Ya, mengkhianati atau melupakan berapa banyak anak Tuhan pada waktu dia mengalami kesusahan di dalam hidupnya, memohon-mohon pertolongan dari sekitarnya. Tetapi begitu diberkati hidupnya, mereka cuci tangan lepas seolah-olah dia menjadi bos di atas bumi ini. Udah lupa sampai ada pepatah, kacang lupa kulitnya. Saya berharap pendengar yang setia dan jemaat di sini tidak ada. Saya percaya. Tapi biarlah mereka berhadapan sendiri. Apa yang dia tabur pasti dia tuai. Tunggu aja waktunya. Ya, yang terkasih. Tetap kita berdoa, mendoakan yang terbaik. Amin. Haleluya yang terkasih. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Anda tahu siapa lagi yang hidupnya menjadi teladan? Ya. Jadi bos perusahaan besar ini hidupnya menjadi teladan. Dia tahu pada waktu dia menderita. Dan dia tahu pada waktu dia diberkati luar biasa. Dia tidak lupa. Dia menjadi teladan yang terkasih. Nah, apakah saudara dan saya sudah menjadi teladan? Pada waktu Tuhan sudah mengangkat hidupmu? Apakah engkau menjadi teladan pada waktu Tuhan sudah menjawab doamu? Pada waktu kita susah berteriak-teriak terus kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita sudah diberkati untuk membuang waktu ke gereja aja. I don't have time. I'm tired. Berapa banyak Tuhan melihat hatimu.
Ya, yang terkasih, mari. Dan kita mau melihat lagi siapa yang terkasih yang hidupnya menjadi teladan. Sakeus. Ya, mungkin Anda mengatakan, "Bu Pendeta, Sakeus itu kan tukang pajak. Dia makanin duitnya orang." Yes, karena dia tuh kepingin kaya. Sakeus itu orang yang luar biasa menderitanya dulunya. Saking kepingin kaya, jadilah dia tukang pajak. Nah, bukan cuma jadi tukang pajak, dia nyikatin duitnya orang-orang. Sampai akhirnya dia dibenci. Dibenci sama banyak orang. Di dalam kekayaannya, di dalam kelimpahannya, hatinya kosong. Sakeus itu. Tetapi dia mendengar berita banyak bahwa ada seseorang yang bernama Yesus. Nah, akhirnya apa? Saudara sudah tahu ceritanya. Sakeus mau ketemu Yesus. Sakeus orang pendek. Akhirnya dia naik pohon. Dan dia berkata kepada Yesus. Dia menjerit kepada Yesus. Ya. Mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan kemudian apa yang dia katakan? Yesus, separuh dari apa yang saya miliki, saya akan bagikan kepada mereka. Dan apabila ada yang orang-orang yang dulu kuperas, saya akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang tersebut. Perjumpaan dengan Yesus ini merubah total hidupnya Sakeus. Bagaimana Anda dan saya? Pada waktu engkau sudah ditolong Tuhan. Pada waktu tangisanmu didengar oleh Tuhan. Bisakah kita membalas kasih Kristus? Dan itu terlihat daripada sikap perilaku kehidupanmu di dalam engkau datang kepada Yesus. Sungguh sangat amat luar biasa. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Sekaya-kayanya orang, sesukses-suksesnya orang, kalau dia tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya, kosong. Ingat, hukum tabur tuai tetap berjalan. Ya, banyak orang yang mengatakan, kenapa kok hidupku jadi begini? Kenapa kok jadi begitu? Kenapa ini begini? Nggak fair, Tuhan itu nggak fair. Berapa banyak saya dengar hal itu. Merasa sudah paling jagoan. Padahal lupa, setiap dolar yang kita miliki itu bukan milikmu, nak. Kita lebih berani kasih tip. Makan di restoran dengan $50 tipnya, $25 tipnya. Dengan persembahan di gereja $1, $5 paling banyak. Atau 10, saya nggak katai di sini ya. Tetapi itu yang saya dengar di dalam kitab pertemuan para gembala, para pastor. Dan mengeluh serta mengeluh. Pada waktu tidak ada pekerjaan. Dan pada waktu diberkati pekerjaannya luar biasa. Lupa daratan, ingat lautan. Banyak yang terkasih. Firman Tuhan hanya untuk mengingatkan, bukan untuk menjatuhkan. Supaya hati kita diubahkan. Iya ya, aku harus berubah. Mentaati firman Tuhan. Melakukan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, sedemikian rupa. Ya, firman Allah itu merupakan sebuah kitab kehidupan. Kalau kita tidak melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, sia-sia kita menjadi anak Tuhan yang terkasih. Ya, saudara tahu, seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller juga, hatinya sangat tergerak karena dia melihat anak-anak kecil yang tidak bisa makan di jalan-jalan. Akhirnya George Muller ini, dengan keuangan yang dia ada, dia mulai membuka panti asuhan. Dan akhirnya panti asuhannya berdiri dengan 10.000 anak. Tetapi dengan keadaan yang demikian, satu hari George Muller tidak bisa memberi mereka makan. Karena keuangan yang begitu ya minim. Dan pada waktu itu George Muller mengajak anak-anak itu untuk berdoa. Ayo. Ya. Tiba-tiba pada saat berdoa, ada orang yang mengetuk pintu. Dan pada waktu dibukakan, siapa saudara? Ada sebuah truk yang datang dengan membawa roti-roti sedemikian rupa. Dan itu diberikan kepada panti asuhan tersebut. Hati-hati. Sekali lagi saya mau katakan, hati-hati dengan mulutmu.
lidahmu, perkataanmu, itu semua yang menciptakan Tuhan. Kok berani-beraninya perkataan ini buat sumpah serapah kebun binatang? Pada waktu engkau berdoa, engkau mulai masuk di dalam dimensi dengan kuasa roh Allah. Pada waktu engkau berdoa, doamu itu masuk di dalam alam roh. Tapi bukan alam roh yang jahat karena kita panggil Tuhan Yesus. Hati-hati. Jangan berdoa setengah-setengah. Lebih baik engkau gak usah doa. Kalau hatimu gak mau doa, jangan berdoa. Kalau hatimu gak suka ke gereja, jangan ke gereja. Everybody have responsibility. Setiap orang punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Selagi ada waktu. Jangan pada waktu kita sudah di ICU, kita teriak-teriak, Tuhan selamatkan saya. Tuhan pendengar yang setia yang terkasih. Ayo berubah. Natal, bersinarlah. Natal, lupakanlah semua yang masa lalu. Kepahitanmu, kebencianmu, kegelapanmu, lupakan semua. Terimalah terang kasih Kristus, menyinari hatimu, menyinari pikiranmu. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Hari ini kita sudah belajar ya yang terkasih, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi teladan kalau hidupmu menjadi terang. Ya, pertanyaannya sedemikian rupa. Ya, apakah engkau sudah mengalami terang Kristus? Apakah hati kita sudah disinari oleh terang Kristus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah di dalam hidupmu engkau sudah membawa terang bagi sekelilingmu? Beranikah engkau berkorban untuk memberikan terangmu kepada sesamamu yang membutuhkan? Ya, ayo koreksi diri. Baik pendengar maupun jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Haleluya. Yang terkasih dikatakan apa lagi tadi pada ayat 35 coba. Ya. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada Anda dan saya, hanya sedikit waktu lagi nak, terang itu ada padamu. Hanya sedikit loh, sedikitnya itu berapa kita gak ada yang tahu. Oleh karena itu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Selagi terang itu ada padamu, buang segala kesombongan apa yang ada pada diri kita. Merasa gak perlu, gak butuh orang lain. Aku yang cari duit sendiri, aku yang makan-makan sendiri kok. Ngapain? Sombong awal dari kehancuran. Jangan ada kesombongan yang terkasih. Sebab terang yang ada di antara kita itu hanya sedikit. Jadi kalau masih ada terang itu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai saudara dan saya. Dan karena kalau kita tahu kita berjalan di dalam kegelapan, nggak tahu jalan kita nabrak-nabrak yang terkasih. Lanjut. Ya. Percayalah kepada terang itu. Because Jesus, ya, Yesus itu adalah terang dunia. Kenapa kita tidak bisa berjalan meneladani Yesus? Ya, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang, supaya kita menjadi anak-anak terang. Ya, setelah Yesus berkata demikian, kemudian dia pergi. Nah, sekarang Yesus sudah berbicara kepada Anda dan saya. Saya berharap firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini termeterai di dalam hati setiap kita, menjadi berkat dan mengubah kehidupan kita. Tinggal berapa hari kita mengakhiri, masih ada kesempatan yang terkasih.
Kalau engkau mau merubah hidupmu, rubahlah jam detik ini, hari ini juga. Kalau engkau tahu, tidak perlu kita menghakimi orang lain. Oh, itu kan bukan aku, itu buat si A, buat si B, buat si C, firman itu. Aku enggak. Seolah-olah kita menjadi orang yang paling sempurna. Tidak ada orang yang sempurna yang terkasih. Ya, ayo. Ada beberapa hari ini, komitmenlah kepada dirimu sendiri. Aku mau menjadi terang. Dan aku mau membagikan terang Kristus kepada siapapun. Ingat firman Tuhan. Pada waktu engkau mengangkat beban orang lain, beban kita akan diangkat Tuhan. Ya. Pada waktu engkau mengangkat beban orang lain, artinya bisa merasakan penderitaan orang lain juga. Dan menolong mereka yang ngalamin penderitaan. Bebanmu dan bebanku juga Tuhan angkat. Haleluya. Luar biasa, hari ini kita boleh belajar akan firman Tuhan yang terkasih. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah engkau taburkan di tengah kami. Mampukan kami ya Tuhan. Sehingga kami mau meneladani engkau. Bahwa engkaulah terang dunia. Dan engkau memanggil kami untuk bersinar. Dan menjadi teladan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memanggil kami. Untuk kami melakukan sesuai apa yang engkau kehendaki. Dan saat ini hamba berdoa. Bagi mereka yang lagi kekurangan kesehatan. Maybe di dalam saat-saat yang sedemikian. Mereka berseru, mereka menjerit akan namamu. Memohon pertolonganmu Tuhan. Biarlah Tuhan datang kepada setiap mereka yang menderita sakit. Baik di rumah-rumah maupun yang ada di hospital, di rumah sakit. Bahkan mereka yang mendekati sakral maut. Tuhan tolong anak-anakmu. Tolong Tuhan. Berkatalah sepatah kata saja Tuhan. Supaya kehidupan mereka boleh terangkat daripada segala beban sakit penyakit ini. Atau kekurangan kesehatan macam apapun Tuhan. Engkau adalah Jehovah yang mampu menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan kau berikan ya Tuhan. Penghiburanmu yang luar biasa. Sehingga menghiburkan mereka-mereka yang kekurangan kesehatan. Mereka boleh dikuatkan bahwa ada harapan. Ada jamahan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga. Bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Keuangan mereka. Di tengah-tengah Tuhan. Penghujung menyambut kelahiranmu dan menyambut tahun baru. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan biarlah kami boleh belajar. Kalau mereka memiliki engkau. Mereka akan mengalami mujizat-mujizatmu yang luar biasa. Buka jalan Tuhan. Buka terobosan. Agar anak-anakmu ini Tuhan. Boleh mengalami sesuatu yang baru. Untuk membayar segala biaya di dalam kehidupannya. Di dalam rumah tangganya. Di dalam menyekolahkan anak-anaknya. Kebutuhan keuangan mereka akan tergenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan di dalam relationship. Engkau tahu Tuhan. Keadaan daripada hubungan sosial di tengah keluarga. Antara orang tua dengan anak-anak. Antara saudara bersaudara. Tuhan Engkau tahu persis. Berikan hati yang penuh mengampuni. Hati yang penuh belas kasih. Hati Tuhan Yesus sendiri melumer di dalam setiap hati-hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, berikan mereka hati yang baru. Biarlah mujizat Natal boleh juga mereka menerimanya di tengah keluarga besar mereka masing-masing. Bapa, hamba bersyukur untuk siang yang luar biasa ini. Engkau berikan Tuhan teladan yang indah. Yaitu meneladani hidupmu Yesus. Sehingga kami boleh menerangi sekeliling kami. Dan umatmu semua boleh menjadi teladan bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, percayalah ya. Oleh karena itu, saudara dan saya dipanggil pun untuk menjadi sinar menerangi kegelapan dunia. Jangan takut, karena kalau engkau melekat kepada Tuhan Yesus, pasti terang itu bersinar di dalam hidupmu. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.